Terakhir kemarin kita ada satu tugas ya, mengerjakan apa namanya, laporan semacam paper ya. Itu Iya. Anda sudah kirim semua di email ya. Tapi saya belum sempat ngecek semua, cuma sudah terekap ya. Nanti saya akan lihat. Nah, semoga apa yang kalian kerjakan itu atau apa yang Anda buat itu bisa dipahami ya, masalah alat-alatnya. Jadi untuk hari ini kita akan lanjut materi ke perhitungan produktivitas alat ya. Jadi saya minta izin kita mulai aja ya. Baik, Pak. Jumlah kita sudah 20 orang. Jadi saya akan mulai. Jadi sekali lagi untuk hari ini kita akan belajar untuk menghitung produktivitas alat. Jadi saya mengulangi lagi, yang dimaksud dengan produktivitas alat itu adalah kemampuan kerja alat dalam satu satuan waktu. Dalam hal ini kemampuan alat yang kita hitung waktunya adalah dalam 1 jam nantinya. Oke. Nah seperti biasa saya minta tolong Korti atau siapa di sini ya yang membuatkan screenshot beberapa aja ya untuk laporan administrasinya nanti proses Iya, pembelajaran Pak. ini. Iya, Pak. Baik, jadi masih ada yang belum masuk. Oh, ada yang keluar lagi ya. Sinyalnya mungkin nggak bagus ya. Mungkin masalah sinyalnya, Pak. Ya, oke sebelum mulai saya minta informasi. Anda kan mendapat bantuan dari Kemdikbud ya untuk pulsa. Itu sudah masuk semua? Udah yang bulan lalu, udah, Pak. Yang sekarang, itu kan perhitungannya per bulan, Pak, ya? Per bulan ya. Jadi 4 kali paket nanti sampai Desember. Itu yang bulan lalu sudah, untuk yang bulan Sekarang sekarang belum, Pak. oke. Nah, Belum ada Pak, masih beli sendiri Pak. ya kita Belum tunggu dapat, aja Pak. ya. Semoga Belum. bisa cepat ya. Kalau Ya. saya aja sendiri baru dapat bulan ini. Jadi nggak sekalian semua dapat. Kalau bulan kemarin beberapa teman di jurusan itu sudah dapat. Nah, kalau saya baru bulan ini dapatnya. Iya Pak. Ya, Kurang merata, semoga Pak, ya. ya. Kurang merata, Pak, ya. Ya, nggak bisa seragam sekalian dapat. Saya udah dapat kontak ke bagian kepegawaian, bagaimana persyaratan-persyaratan kenapa harus sebagian-sebagian diberikan. Nah, mereka bilang sih itu keputusan dari pusat dan dibagikan dari pusat. Tidak di sini yang bagikan gitu loh, yang mendistribusikan. Jadi mereka nggak tahu. Ya, syukuri aja. Semoga masih bisa dapat bulan ini ya. Iya, Pak. Kalau anak saya bulan lalu sudah dapat ya, tapi bulan sekarang juga belum. Dia kuliah di akuntansi yang semester 5 sekarang. Oke, udah 21. Sebentar dulu. Oke, kita akan mulai aja. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, itu kita akan lanjut ke perhitungan produktivitas alat. Sebelum ke produktivitas alat, saya kembali mengingatkan bahwa di sini ada rumus untuk menghitung produktivitas alat itu adalah rumus Q sama dengan 60 Q kecil dibagi CT dikalikan job factor. Kan seperti itu ya. Jadi ada 3 komponen yang harus kita pelajari di sini. Yang pertama itu ada waktu siklus. Yang kedua ada job factor. Cukup 2 aja ya. Jadi 2 komponen itu. Nah, kita masuk pertama kita akan pelajari masalah job factor. Job factor itu biar jelas dulu. Rumusnya itu selalu kita ingat ini. 60 kecil bagi CT. Kok TC. CT dikalikan job factor. Total. Nah, rumusnya kan seperti ini ya. Nah, di sini kita akan mencari CT dan ET. Ya.
CT itu adalah waktu siklus. Nah, waktu siklus yang kita hitung di sini, itu satuannya nanti menit ya, masih menit. Di sini satuan produktivitas adalah meter kubik per jam. LM, plus material. Ingat, satuan LM harus selalu muncul dalam setiap hasil ya. Nah, di sini kita akan lanjut ke perhitungan job faktor dan waktu siklus. Nah, saya jelaskan dulu di sini yang dimaksud dengan waktu siklus CT ini ya. Itu adalah waktu yang diperlukan oleh alat untuk melakukan satu kali kerja. Ya, waktu yang diperlukan oleh alat untuk satu kali kerja, satu siklus. Nah, misalkan kita di sini menghitung siklus ekskavator. Jadi, waktu siklus ekskavator itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk alat mulai menggali, angkat, putar, kemudian buang, kembali lagi untuk siap menggali. Itu waktunya satu siklus. Ya. Nah, satuannya menit di situ nanti untuk CT. Nah, setelah itu 60 Q kecil bagi CT itu merupakan produktivitas teoritis. Ya, jadi produktivitas teoritis namanya. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk membuat suatu atau merencanakan satu alat supaya produktivitasnya itu sesuai dengan kondisi lapangan. Nah, di situ ada faktor ini ET. Nah, ini kita kalikan dengan ET. ET itu adalah job faktor total. Job faktor ya. Job faktor total. Jadi ET saya mengulang lagi itu terdiri dari CO dikalikan EAM dikalikan EM kecil dikalikan EM besar ya. Jadi ECO itu adalah faktor akibat pengaruh cuaca dan operator. Jadi cuaca dan operator itu berkombinasi menghasilkan satu koefisien. Ya. Kemudian EAM itu adalah kombinasi antara pengaruh kondisi alat dan pengaruh kondisi medan. EM kecil itu pengaruh kondisi material dan EM besar itu adalah pengaruh kondisi manajemennya. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya produktivitas. Nah, kalau kita mengambil ini, mengerjakan job faktor, maka apa yang menjadi rencana atau perhitungan produktivitas ini akan sesuai nanti dengan realnya di lapangan. Seperti apa produktivitas di lapangan ya. Jadi di sini kita sebenarnya dituntut untuk mahir-mahirnya kita dalam menentukan job faktor ini ya. Sehingga produktivitas kita yang kita rencanakan itu sama dengan produktivitas real yang akan terjadi nanti. Oke, saya lanjut. Nah, kan itu yang pertama tadi ya. Nah, sekarang faktor-faktor apa saja yang perlu kita pelajari di sini. Jadi setiap perhitungan produktivitas alat ya. Jadi setiap perhitungan produktivitas alat kita mempunyai kewajiban untuk atau persyaratannya kita harus melakukan survei ke lapangan dulu ya. Jadi kita lihat kondisi lapangan seperti apa. Jadi dari kondisi lapangan, secara real kita lihat, baru kita bisa merencanakan berapa produktivitas yang akan, bagaimana perhitungan produktivitas nanti. Nah, saya akan mulai dari sini aja. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ya, jadi pertama kali kita lakukan sebelum menghitung produktivitas alat adalah melakukan analisis terhadap tempatnya. Atau dengan kata lain kita melakukan atau mengambil survei ya untuk mengetahui kondisi existingnya seperti apa kondisi existingnya di situ. Sebentar. Nah, ini dalam melakukan analisis tempat kerja, jadi data apa aja yang kita ambil ke lapangan atau kita harus ketahui. Jadi Anda perhatikan di sini. Yang pertama ada jalan dan sarana angkutan. Itu kita harus
catat ya, kita harus ketahui. Jadi kita turun ke lapangan, nah seperti apa jalan dan sarana angkutannya. Itu akan kita bahas secara detail. Kemudian kedua ada juga kita survei jenis vegetasi di lokasi proyek. Ya. Kemudian macam dan perubahan volume material. Jadi kondisi material yang akan dikerjakan seperti apa. Yang ketiga daya dukung material setempat. Yang keempat, yang kelima itu kita harus punya data tentang iklimnya. Kemudian yang keenam ketinggian tempat. Ketujuh kemiringan, jarak dan kondisi jalan. Yang kedelapan syarat penyelesaian. Yang kesembilan syarat timbunan tanah. Nah, terakhir itu ada waktu penyelesaian. Nah, ke-10 ini harus kita buatkan listnya dulu, ya. Jadi data ini akan kita cari. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Oke. Ini filenya sudah saya berikan belum? Belum. Ya, belum, Pak. Belum, oke. Belum. Ya, sebentar. Saya share filenya dulu ya. Baik, Pak. Sebentar dulu, sebentar. Lupa, saya kira udah share. Materi analisis tempat kerja, kemudian job faktor. Oke, materi itu yang saya kirim. Oke, lanjut dulu. Sudah masuk ya? Jumlah 25 kurang lagi 1. Oke, ada satu request katanya ya, sinyal nggak bagus, nggak apa-apa. Ya. Bisa masuk di mana di sini ya? Sarana jalan angkutan. Itu yang pertama ya. Oke. Sudah berubah? Kok enggak mau dia? Sudah terlihat ya? Share file saya sudah masuk belum? Share screen ya? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, kita bahas satu persatu sekarang. Jadi ada yang pertama sarana dan sarana angkutan. Sudah, Pak, sudah. Baik, makasih. Jalan dan sarana angkutan ya. Jadi di sini data jalan dan sarana angkutan yang ada itu dibutuhkan untuk mengangkut alat-alat, mekanis dan logistik menuju tempat kerja. Jadi ini gunanya kita untuk mengetahui kondisi jalan ya, sarana jalan tersebut seperti apa. Ya, nanti dari kondisi jalan yang kita data di situ, nanti itu akan bisa memberikan kita bayangan bagaimana cara mengangkut alat-alatnya ke lokasi seperti itu. Ya. Nah, ini beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Misalkan lokasi yang dilalui dekat jalan umum yang sudah ada. Ya. Nah, ini artinya kan lebih mudah ya. Tinggal mengangkut dengan kendaraan yang wajar-wajar saja. Nah, kemudian ada lagi lokasi yang dilalui dekat dengan jalur kereta api. Lokasi yang dekat dengan sungai besar. Seperti apa kita metode kita dalam membawa alat tersebut? Memungkinkan kita bawa dengan alat trailer itu saja gitu. Ya. Nah, itu kita harus data jalannya, ya. Nah, ini juga ada hubungannya dengan bagaimana memilih performa alatnya. Alatnya sebesar berapa yang bisa kita angkut ke lokasi. Nah, jadi ini pentingnya kita mengetahui kondisi akses jalan menuju ke proyek tersebut. Sehingga nanti bisa diperhitungkan masalah biaya-biayanya. Ya. Karena biaya untuk alat itu ada namanya biaya yang kita butuhkan atau yang kita masukkan di situ nanti adalah biaya mob dan demob. Jadi demobilisasi, mobilisasi dan demobilisasi pada saat kita mengangkut ke situ dan pada saat alat selesai dipakai kembali lagi. Nah, itu semua diperhitungkan biayanya di luar biaya operasional yang dilakukan yang kita hitung nanti. Ya, jadi ada biaya mob demob. Kemudian berikutnya ada jenis vegetasi di lokasi proyek. Nah, ini.
Jadi jenis vegetasi atau tumbuhan di lokasi proyek juga perlu diperhatikan, seperti di awal pernah saya sampaikan. Ya, ini ada hubungan dengan pemilihan dari alat-alatnya nanti. Alat yang seperti apa yang cocok dipakai di situ. Misalkan dalam pembersih lapangan, kita apakah cukup dengan menggunakan bulldozer saja, ataukah kita perlu menggunakan alat baja atau alat garunya dulu. Ya, nah, itu tergantung dari kondisinya di situ. Nanti kalau misalkan seperti ini, kita ada di hutan ya, lahan tersebut masih banyak tanaman. Nah, tanaman itu sebagian besar harus dibersihkan. Nah, alat apa saja yang perlu kita pergunakan di situ? Ya. Nah, sekarang kalau lahannya area yang lapang, nah alat apa sih yang kita pakai untuk membersihkan? Nah, itu berbeda-beda nanti ya. Nah, jenis tanaman juga akan mempengaruhi. Kalau tanaman yang banyak akarnya, yang kuat akarnya, itu diperlukan alat berupa garu dulu ya. Jadi digaru dulu, setelah itu alat potongnya, baru kemudian bisa bulldozer bekerja. Ya. Nah, kalau areanya lapang, itu cukup mungkin dengan bulldozer saja. Kalau tanahnya tidak terlalu keras atau berbatu. Kalau tanahnya keras atau berbatu, kita mungkin perlu alat bajaknya dulu, dihancurkan dulu. Setelah itu baru diratakan dengan bulldozer. Nah, itu tergantung dari jenis kondisi di lapangan nanti. Itu hubungan nanti dengan menentukan jenis alat ya. Jenis alat dan metode pembersihan. Oke. Berikutnya itu ada macam dan apa ini? Saya tidak bisa lihat, tertutup. Macam dan perubahan volume material ya. Macam dan perubahan volume material. Nah, di sini seperti yang sebelumnya pada saat mulai materi, di situ kita ada belajar mengenai pengaruh kembang susu tanah ya. Nah, di sini kita belajar seperti itu juga. Jadi sifat-sifat tanah seperti apa? Basah, kering, lengket atau tidak, keras, lunak. Ya. Itu kita harus data dulu di lapangan. Kalau dia lengket, tanahnya sifatnya lengket, jadi materi alat yang kita pilih itu alat apa yang cocok. Dari segi rodanya kita pilih alat apa yang cocok dipakai di situ. Kemudian dari alat, misalkan kalau ekskavator, dia ada bucketnya. Jadi bucket yang seperti apa yang perlu kita pilih. Karena beberapa bucket ekskavator, ada beberapa jenis bucket ekskavator yang cocok ya. Misalkan untuk tanah yang berbutir atau tanah yang lengket seperti apa. Nah, bagaimana kemudian teknik pelaksanaannya kalau kondisi tanah seperti ini gitu loh. Ya. Nah, mestinya itu pada saat Anda membuat paper yang saya minta Anda di situ menampilkan atau memaparkan bagaimana metode kerjanya, di situ sudah mestinya Anda bisa jelaskan, uraikan di situ. Ya. Tapi terus terang saya belum sempat membaca ya papernya, tapi udah saya kumpulkan dalam satu folder. Nanti saya cek lagi ya. Nah, tanah yang banyak mengandung humus dan subur harus dipisahkan, sebab dapat dipakai untuk menutup tempat timbunan bila tanah tersebut harus segera tanam. Nah, itu lihat dari jenis pekerjaannya nanti. Jadi sebelum menggunakan alat berat, kita akan melihat nanti finishing dari proyek tersebut itu terhadap tanah sendiri itu ada enggak penataan taman. Ya. Nah, kalau ada penataan taman berarti di taman tersebut akan memerlukan tanah yang subur. Nah, tanah subur itu umumnya kan ada di lapisan permukaan ya. Nah, jadi pada saat pembersihan awal, lapisan permukaan itu diambil dan dikumpulkan satu tempat. Itu salah satu metode kerjanya nanti. Ya. Itu enggak harus langsung dibuang, jangan langsung dibuang, tapi dikumpulkan satu tempat dulu. Kembali lagi kita lihat bagaimana permintaan dari proyek tersebut. Kita lihat dari gambar kerja, ya seperti apa. Nah, itu salah satu pertimbangan nanti tanahnya, bahwa tanah itu harus dibuang atau harus disimpan dulu untuk dipakai kemudian. Ya. Nah, kemudian lemot sekali ya. Nah, daya dukung material tanah sempat. Ini maksudnya kemampuan landasan atau tanah area tersebut di lapangan ya.
Jadi di sini udah jelaskan bahwa daya dukung ini sangat menentukan jenis pemilihan alat. Sebab ketika alat berada di atas tanah atau batuan, alat tersebut akan memberikan gaya tekan. Ya, jadi kita lihat kemampuan tanah di situ. Apakah tanahnya kuat atau tidak? Dalam artian keras atau lembek atau licin. Ya. Nah itu kan pengaruhi nanti dalam hal pemilihan roda, dalam hal pemilihan berat kapasitas alat yang akan kita pakai. Ya, jadi dari data-data ini nanti kita akan mendapatkan beberapa spesifikasi yang kita catat dulu sebelum kita menentukan pemilihan alat. Sebelum kita melakukan penentuan tenaga alat yang bisa dipakai. Kita di sini dulu menentukan ya. Besarnya alat nanti kita pilih seperti apa, yang bobotnya berapa maksimal yang mampu di situ. Ya, setelah itu jenis-jenis kriteria atau spesifikasi spesifikasi alat yang seperti apa yang layak kita pakai di lapangan. Nah, itu semua tergantung dari hasil survei kondisi existing lapangan kita ini. Ya. Jadi hal-hal ini yang perlu kita ketahui dulu, kita catat dulu, kita list dulu ke lapangan. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung menghitung produktivitas alat. Itu salah ya. Dalam alat berat ini, data yang pertama kita perhatikan atau yang akan kita perhitungkan nanti atau kita analisis nanti adalah data-data lapangan dulu. Ya. Nah, kondisi iklim juga menjadi pertimbangan. Ya, kondisi iklim ini sangat mempengaruhi pemilihan alat. Ya, misalkan begini, pada saat kita survei itu kondisinya kan panas ya, misalkan panas. Nah, kemudian kita survei ke lapangan, kita lihat daya dukung tanah, kita lihat perkerasan itu ternyata tanahnya keras, kuat. Ya. Nah, tapi ternyata tanah itu tanah liat ya. Tanah liat kita kan tahu sifatnya ya. Sifat tanah liat itu kalau kena air dia lengket sekali ya. Oke, kalau dia lengket pada saat alat bekerja itu akan sangat mengganggu. Ya, sehingga produktivitas alat akan menjadi kecil kalau tanahnya lengket nanti pada saat kerja. Nah, di sini kita lihat tanahnya keras, ya kita lihat ternyata kondisi iklimnya. Iklim kita dapatkan datanya dari stasiun klimatologi. Kita bisa merancang, mengestimasi kira-kira pada bulan rencana proyek ini dilaksanakan bagaimana, apakah musim hujan atau tidak. Ya. Nah, kita selalu memakai perhitungan yang paling jelek saja. Kalau seandainya di bulan-bulan itu ternyata musim hujan, maka kita asumsikan bahwa lokasi di sana nanti akan licin atau tanahnya lengket. Nah, untuk kondisi seperti itu kita sudah harus beri catatan bahwa alat yang kita pilih itu alat yang bisa dipergunakan untuk kondisi yang licin. Misalkan pemilihan rodanya. Kita jangan pakai roda ban, tapi kita pilih alat yang menggunakan roda crawler atau track atau roda yang seperti tank itu ya. Itu yang kita pilih alternatif pertama dulu ya. Nah, kemudian metodenya kita sesuaikan. Seperti apa metode kerjanya kalau kondisinya seperti itu nanti gitu loh. Nah, sekarang lanjut ke pemilihan performa alatnya. Misalkan dia alat gali. Kalau kondisinya hujan kemudian lengket, alat galinya bucketnya itu kita harus menggunakan bucket seperti apa? Ya, supaya bisa menggali dan tidak banyak terhambat karena dia lengket di situ. Nah, kemudian kita perhitungkan juga seluruh biaya yang keluar untuk membersihkan ini bucketnya pada saat dipakai itu kan lengket ya. Nah, kita perlu di situ metode kerja. Bagaimana metode kerja? Kalau dia tidak hujan, tidak lengket di situ, materialnya nggak lengket, berarti normal aja digaruk buang. Tapi pada saat kalau dia hujan, kita estimasi dia hujan di situ, kita prediksi di situ hujan, maka itu kan lengket. Nah, bagaimana metode kerjanya kalau kondisinya lengket? Nah, kita di situ merancang metode kerja untuk kondisi yang seperti yang kita perkirakan itu. Nah, sehingga produktivitasnya akan tidak sesuai dengan kalau kondisinya normal gitu loh. Ya. Ya, jadi kita dari situ dulu merancang. Ya, sehingga waktu yang kita pakai atau estimasi menyelesaikan pekerjaan itu menjadi lebih mendekati ke waktu rencana nantinya. Nah, selanjutnya adalah ketinggian tempat di sini. Ketinggian tempat pada saat perhitungan produktivitas alat, tenaga alat itu sudah kita bahas ya. Maksudnya seperti ini ya.
Jadi semakin tinggi tempat itu kerapatan udara akan semakin berkurang. Ya. Nah, ini sudah kita pernah menganalisis, melakukan perhitungan. Ya. Jadi ketinggian tempat kita harus ketahui dulu. Kemudian kemiringan jalan dan jarak kondisi jalan. Nah ini. Ya, nah perhatikan di sini. Jadi kemiringan jalan dan jarak kondisi jalan itu harus diperhitungkan. Sebab kondisi jalan akan pengaruhi kemampuan daya angkut dan kemampuan alat angkut yang dipakai. Ya. Bagaimana kondisinya? Jalan yang baik membuat kapasitas angkut yang besar sebab dapat bergerak lebih cepat. Ya. Jadi kembali ke kemampuan tenaga alat yang kita pilih. Ini sudah kita bahas dan sudah kita belajar menganalisis tenaga alat. Ada pada saat kita menganalisis tenaga alat. Pada saat kita menghitung berapa kemampuan alat untuk mendaki tanjakan dengan tenaga yang dimiliki. Ini sudah ya, tidak masalah ini ya. Oke. Berikutnya ada nih, kemiringan dan jarak angkut harus diperhitungkan dengan teliti sebab dapat menentukan cycle time yang mengangkut material tersebut. Ini sudah jelas pada saat analisis di perhitungannya itu. Selanjutnya saja dengan syarat menyelesaikan pekerjaan. Nih. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, pada saat pekerjaan lapis permukaan tanah tadi, di sini kita harus melihat ya syarat-syarat apa saja dari proyek tersebut diminta. Misalkan di sini, di tempat tertentu harus tanami pohon-pohon, bunga, rumput, dan jenis tertentu dan sebagainya. Ya, jadi karena kita mengerjakan material tanah, jadi sebelum kita menyingkirkan atau membuang tanah yang akan digali tersebut atau tanah yang akan dipotong tersebut, kita harus melihat tujuan akhir dari proyek itu nanti. Kira-kira ada enggak dibutuhkan tanah tersebut. Ya, sehingga kita bisa merencanakan teknik kerjanya di situ. Ya, itu syaratnya. Nah, yang terakhir di sini, belum terakhir, syarat penimbunan tanah. Sama seperti yang tadi ya. Pada saat proses cut and fill di situ. Ya, jadi bagian mana yang perlu ditimbun, bagian mana yang harus di-cut di situ. Ya. Oke, ini sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya setelah waktu pelaksanaan terakhir tadi itu. Nah, waktu pelaksanaan itu akan menentukan jumlah alat ya, jumlah dan jenis alat yang akan dipakai. Ya, nah itu nanti akan kita pelajari setelah menghitung produktivitas alat. Setelah waktu pelaksanaan ini ya. Nah, itu yang perlu dicatat di sini adalah dalam menentukan jumlah dan jenis alat yang dipakai. Sekali lagi jumlah dan jenis alat yang dipakai itu hubungannya dengan produktivitas alat. Ini adalah tergantung dari waktu, ya waktu yang diberikan. Atau sebaliknya boleh, kalau kita tidak diberikan batasan waktu, ya jadi kita yang menentukan batasan waktu, ya kita tentukan aja dengan jumlah alatnya. Dengan jumlah alat sekian, maka waktu penyelesaiannya tidak akan sekian. Tapi kalau dalam RAB sudah ditentukan time schedule-nya untuk pekerjaan tanah ini diberikan waktu misalkan 1 bulan, maka kita di situ merancang berapa jumlah alat yang bisa kita gunakan atau yang harus kita gunakan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut biar selesai pada waktu 1 bulan tersebut. Nah, jumlah alat tentunya tergantung dari kemampuan kerja alat itu sendiri atau tergantung dari produktivitas alatnya ya. Oke, saya kira itu untuk data-data awal yang perlu Anda cari nanti di lapangan terlebih dahulu sebelum kita menghitung produktivitas alat ya. Artinya produktivitas alat itu kita hitung kalau kita sudah melakukan pemilihan jenis alat dulu. Jenis alat, performa alat, tenaga alat, dan ya itu aja. Nanti setelah produktivitas alat kita hitung, baru kita hitung jumlah alatnya. Berapa jumlah alat yang bisa kita pakai untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Ya, jadi ini ada kombinasi. Nah, hal yang penting di sini yang perlu Anda pahami adalah bahwa
alat apapun yang kita pilih itu sudah merupakan satu keputusan bahwa alat tersebut bisa memberikan hasil biaya yang paling ekonomis. Ya. Jadi manajemen itu sebenarnya di sini, bagaimana cara kita melakukan pemilihan alat supaya alat itu kerjanya produktif, dalam artian dia bisa memberikan kita manfaat yang paling besar. Ya. Manfaat arti keuntungan. Jadi di sini kita harus memilih kombinasi alat seperti apa, berapa jumlah alat backhoe yang kita pakai supaya pekerjaan selesai, dan berapa jumlah alat dump truck yang kita perlu pakai untuk melayani backhoe itu sendiri. Ya, jadi kita kombinasi di situ. Ya. Apakah dump trucknya kita pakai 3, 4, atau 5 untuk melayani ekskavator ini. Ya. Nah, bagaimana caranya kita melakukan kerja, kombinasi antara satu backhoe, misalkan kombinasi satu backhoe dan 5 dump truck untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Nah, sekarang apakah kombinasi tersebut kita pakai sampai akhir proyek atau tidak? Karena ini ada hubungan dengan biaya. Ya. Nah, pada saat mana kita menggunakan atau sepanjang berapa lama kita menggunakan kombinasi tersebut? Nah, itu tergantung dari metode kerja kita nanti. Ya. Nah, itu sekarang kita belajar dasarnya dulu. Nah, pada akhirnya nanti Anda akan sampai ke situ. Nah, biasanya kalau ada mahasiswa yang berminat seperti kemarin-kemarin itu mengerjakan skripsi dan tugas akhirnya ya untuk mencari optimalisasi pelaksanaan pekerjaan dengan menggunakan alat ini. Ya, yang terakhir nanti perhitungan ke biaya pekerjaan. Dan ada juga yang berminat kemarin menghitung investasi. Bagaimana kalau seandainya dia membeli alat kemudian disewakan. Ya. Bagaimana investasi alat tersebut. Nah, itu ada. Nah, itu semua masuk dalam manajemen ya. Oke. Jadi untuk hal yang pertama kita pelajari atau kita cari adalah data seperti itu. Nah, tadi ingat ya bahwa produktivitas itu rumusnya 60 kali Q kecil dibagi dengan waktu siklus dikalikan job factor. Ya, faktor-faktor. Jadi kita sekarang baru mulai menghitung ya. Kita akan bahas satu persatu sekarang untuk job factor dan waktu siklusnya. Oke. Nah, saya udah kirim file. Ya. Oke, Gugus Angga silahkan ke toilet dulu. Izin diberikan. Ya. Kita akan share file lagi. Sekarang di belum terbuka ya. File tadi belum terbuka ya. Sebentar dulu. Mana file saya tadi ya? Analisis tempat kerja. Itu soal di sini. Anda bisa lihat ini ya. Share-nya, apa namanya? Screen-nya. Iya, Pak. Saya lupa tadi sudah saya buka. Materinya itu tadi di sini kayaknya. Job factor ya. Sebentar. Waktu siklus job factor. Oke, ini dia. Oke, sudah bisa dilihat ya. File job factor. Oke, ini job factor rumusnya seperti ini. Ya. Nah, perhatikan, jadi job factor E sama dengan ECO dikalikan EAM dikalikan EM kecil dikalikan EM besar. Ya. Jadi ECO itu adalah faktor yang dipengaruhi oleh cuaca dan operator.
Ya, M faktor yang dipengaruhi oleh kondisi alat medan, M kecil itu material, dan M besar itu manajemen. Nah, kita lihat satu persatu. Faktor pengaruh oleh cuaca dan operator. Nah, di sini ada dua faktor komponen ya. Jadi cuaca dan operator. Kita lihat di sini operatornya dulu. Ini Anda buat nanti semacam ringkasan atau catatan apa yang perlu Anda cari pertama kali dalam menghitung produktivitas alat, khususnya dalam menentukan job faktor. Jadi yang pertama kita harus mengetahui operatornya dulu. Ya. Jadi kita akan mengkualifikasikan operator. Apakah operator itu kualifikasinya terampil, baik, cukup, atau sedang. Ya. Nah, kualifikasi tersebut itu tergantung dari CV operatornya sendiri. Nah, sekarang bagaimana cara mengetahui? Di sini ada ketentuan bahwa kita pakai pedoman ini aja untuk keterampilannya. Sorry, ini pengalamannya ya. Saya lebih cenderung melihat pengalaman saja. Ya, nah, vokasi kita lihat itu aja, pengalaman kerjanya aja. Ya, yang di atasnya itu abaikan aja sudah. Apakah dia punya SIM atau tidak, apakah dia tamatan STM sederajat atau tidak. Ya, itu nggak menjamin bahwa orang itu terampil. Ya, nah, terampil orang itu tergantung dari pengalaman. Ya, kualifikasinya lihat di sini. Di sini apabila dia pengalamannya sudah lebih dari 6.000 jam, 6.000 jam kerja. Jadi yang dipakai acuan di sini adalah 6 jam kerjanya. Kalau operator kita tanya berapa jam sudah bekerja. Nah, kita survei di sini langsung ya ke operator, kita tanya untuk mendapatkan kualifikasi ini. Kita sekali lagi kita nggak perlu menanya dia apakah sudah punya SIM atau sertifikat pendidikannya tamat berapa, nggak perlu. Kita cukup tanya pengalaman kerjaan dia aja, waktunya. Ya, kita tanya udah berapa jam. Kalau kita tanya berapa jam pasti dia susah menjawab ya. Berapa jam kan nggak mungkin dia ingat jam ya. Jadi di sini yang perlu yang bisa Anda pakai adalah berapa tahun atau berapa lama. Nah, dengan asumsi di sini bahwa 1 tahun itu setara dengan 2.000 jam kerja. Nah, kita pakai acuan itu aja. Sekali lagi, saya mengingatkan bahwa perhitungan kita ini berdasarkan analisis Departemen PU. Jadi dalam standar Departemen PU seperti itu caranya, perhitungannya. Nah, kita tanya berapa lama, berapa tahun dia sudah melakukan pekerjaan sebagai operator ini. Ya. Nah, jadi sekali lagi 1 tahun setara dengan 2.000 jam. Kita lihat, kalau dia lebih dari 6.000 jam atau lebih dari 3 tahun sebagai operator, dia sudah bisa kita kategorikan terampil. Ya, kita bisa kategorikan terampil. Nah, berikutnya kita kualifikasikan dia baik apabila pengalaman kerjanya antara 4.000 sampai 6.000 jam. Ya. Nah, di bawah 6.000 jam sampai 2.000 jam, kita klasifikasikan dia cukup. Dan seterusnya. Ya. Nah, kalau sampai di bawah 2.000 jam, dia kita kualifikasikan sedang. Ini baru pertama, satu. Ya. Jadi kita dapat kualifikasi operator aja. Nah, di sini operator kan mempengaruhi memberikan nilai pada faktor itu berkombinasi dengan cuaca ya. Nah, sekarang kita lihat cuacanya. Pertama kita pegang ini dulu. Apakah dia terampil, baik, cukup, atau sedang. Itu yang kita pegang pertama. Kemudian kita lihat pengaruh cuaca. Ya, ini pengaruh cuacanya. Nah, pada saat kita survei, ya, kita mengevaluasi, kita menilai lapangannya tersebut. Apakah cuacanya terang segar, apakah terang panas berdebu, apakah dingin mendung gerimis, atau gelap. Ya, ini secara visual kita harus lihat ke lapangan seperti apa. Terang segar, terang panas berdebu. Nah, ini dia. Nah, seandainya kita klasifikasikan lapangan itu misalkan terang dan segar, ya, dan operator tadi itu mempunyai klasifikasi terampil misalkan, maka ECO kita ambil nilai 0,9. Ya, nah seperti itu. Sekali lagi ini perencanaan awal. Ya. Perencanaan awal dalam perhitungan produktivitas alat untuk menentukan job faktornya. Jadi seperti itu. Jadi
cuaca yang ini kolomnya, klasifikasi operatornya yang ini tadi. Tinggal diambil angka yang mana yang tepat untuk kondisinya itu, cuaca dan operator. Nah, itu CU. Itu baru ya, cuaca dan operator. Nah, berikutnya sekarang. Kondisi alat dan medan atau EAM tadi ya. Jadi kita ketahui bahwa alat yang baru dengan alat yang lama itu produktivitasnya kita asumsikan tidak akan sama ya. Karena kondisi alat yang baru itu performa alat masih bagus. Ya, jadi semua aktivitasnya normal. Tapi kalau alat yang lama itu akan memberikan kinerja yang tidak seperti baru. Itu pasti ya. Nah, itu akan mempengaruhi produktivitas. Dalam hal apa? Waktu siklusnya nanti. Ya. Nah, kondisi alat, Anda perhatikan di sini. Beberapa cara penilaian kondisi alat ya. Di handout, file handout yang saya berikan awal, itu sudah dibahas. Ini ya. Jadi ada penurunan kondisi alat. Ini Kak, data K, kondisi alat. Data K ini, itu adalah kondisi alat dalam 1 jam. Penurunannya dalam 1 jam. Alat, nah ini rumusnya. 100 dikurangi 60 dibagi UE. UE itu umur ekonomis alat. Umur ekonomis alat Anda bisa lihat dalam spesifikasi alatnya. Dalam tabelnya juga ada. Alat dump truck umur ekonomisnya berapa, ekskavator ekonomisnya berapa. Di situ ada. Ya. Nah, ini ada angka 100 dikurangi 60. 100 itu menunjukkan bahwa kondisi alat itu 100%. Ya. Nah, 60%, 60 itu menunjukkan kondisi di mana alat yang kita asumsikan dia ekonomis dipergunakan sampai kondisinya 60%. Itu nilai yang terkecil 60%. Sehingga di sini penurunan alat kita perhitungkan dengan rumus 100 dikurangi 60 dibagi umur ekonomis per jam. Ya, nah, sehingga ini dapat di sini, data K ini. Ini adalah penurunan alat dalam 1 jam. Ya. Nah, padahal kita tahu di sini ya dan di lapangan banyak ada alat yang digunakan atau masih bisa beroperasi dengan layak ya untuk kita ya kaum di sini kondisinya di bawah 60% itu masih layak ya, umur alatnya harusnya di situ misalkan umur ekonomis sampai 5 tahun ya. Umur ekonomis sampai 5 tahun itu artinya pada tahun kelima itu umur ekonomisnya sudah itu masuk 60%-nya di situ ya. Sementara kita lihat di lapangan bahwa alat di lapangan banyak pakai umurnya sudah 7 tahun, 8 tahun bahkan sampai 10 tahun masih juga kita pakai. Nah, itu sebenarnya sudah tidak ekonomis, tapi tetap dipakai, ya, seperti itu. Nah, kita mengacu ke sini aja, kita lihat. Nanti pada saat survei ke lapangan, bagaimana hasil Anda survei di lapangan, nanti Anda hitung aja, analisisnya Anda akan tahu. Seperti apa Anda membuat kesimpulan di situ nanti. Ya. Nah, ini kita dapatkan di sini penurunan alat dalam 1 jam. Data K sama dengan sekian persen per jam. Ya. Nah, sekarang kondisi alat yang kita pakai sekarang. Kondisi alat yang kita pakai yang sekarang. Anda perhatikan di sini rumusnya. Kondisi alat yang kita perhitungkan sekarang adalah 100 dikurangi data K dikalikan T. 100 bukan dikalikan ya. 100 dikurangi data K dikalikan T. Data K dikalikan T ini adalah kondisi penurunan alat total. Yang ini per jam. Kemudian T itu adalah waktu operasional alat yang sudah berlangsung. Misalkan, nah ini T ini ya, Anda bisa lihat di dashboard alatnya. Itu ada time hours-nya. Time hours itu menunjukkan, itu ada angka itu yang menunjukkan bahwa berapa jam alat itu sudah beroperasi. Time hours itu tidak bisa berubah dia ke 0. Jadi setiap alat itu hidup, time hours-nya jalan ya, waktunya jalan. Ya. Nah, dan itu terakumulasi ya. Itu jalan dan itu terakumulasi. Nah, Anda lihat di dashboard-nya. Kalau satu alat misalkan Anda tidak ketemu dashboard-nya, yang ada indikator time hours-nya, Anda bisa tanya ke pemilik alatnya.
alatnya itu sudah berapa lama dia pegang, dia pakai. Gitu loh. Sekali lagi, asumsikan saja 1 tahun itu 2.000 jam. Ya, nah itu Anda kemudian dapat kondisi alatnya ini. Kondisi alat pada saat sekarang, pada saat akan kita pakai alat tersebut. Nah, di sini kondisinya kita lihat. Kondisinya nanti kita klasifikasikan menjadi prima, baik, cukup, atau sedang. Ini, ya, nilai K ini, kondisi nilai K ini dia. Kalau kondisi alat misalkan 85%, 85% berarti ada di rentang ini. Berarti dia klasifikasikan kondisinya baik. Ya, alat itu baik. Nah, pada saat menghitung kondisi alat, kita cukup mencari klasifikasi ini aja. Apakah alat itu prima, baik, cukup, atau sedang. Nah, berikutnya kita cari kondisi medan. Jadi alat itu kombinasinya dengan medan. Kondisi alat seperti apa? Apakah dia prima, baik, cukup, sedang. Kemudian kondisi medannya seperti apa? Anda perhatikan di sini. Kondisi medan sudah diberikan kriterianya di sini. Itu kondisi medan itu diklasifikasikan menjadi 4 di sini ya. Klasifikasikan menjadi 4. Ada ideal, ringan, sedang, dan berat. Ya. Nah, dia diklasifikasikan ideal apabila memenuhi kriteria ini. Lapangan datar kering, jalan hantarnya lurus, keras beraspal, datar, ruang gerak luas, lingkungan bebas, dan seterusnya. Nah, di mana kita dapatkan klasifikasi ini? Nah, ini kita dapatkan pada saat survei awal, survei existing awal tadi. Itu gunanya nanti ya. Kita mendata termasuk mana, kemudian kita mengklasifikasikan di sini. Ya termasuk kondisi lapangan yang mana? Apakah ideal, ringan, sedang, atau berat? Nah, kalau ini sudah didapatkan, baru kita bisa mencari EAM-nya. Ini nilai EAM, sorry. Ini nilai EAM segini. Ya, itu tergantung dari kondisi medan dan kondisi alat tadi. Nah, pemilihan angka ini saya kira bisa dipahami ya bagaimana cara memilih angka ini kalau kondisi alat kita sudah ketahui dan kondisi medan ini kita sudah ketahui. Ya, paham sampai di sini ya kondisi alat medan. Nanti akan ada satu lagi soal kita bahas di situ. Ya. Oke, ini gabungan kondisi alat medan. Kita lanjut sekarang ke kondisi material. Jadi EM kecil, ya EM kecil. EM kecil kondisi material kita harus lihat dulu di sini. Jenis pengerjaannya. Apakah pekerjaannya termasuk dosing, ya, atau excavating, atau loading, atau hauling. Nah, ini ada 4 jenis pekerjaan. 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, ini dosing ini itu adalah pekerjaan atau kita akan menghitung bulldozer, kita ambil data pada pekerjaan dosing ini. Kita ambil data di sini. Kalau pekerjaannya menggusur, ya, jadi ini pekerjaan dosing, pekerjaannya bulldozer. Bulldozer itu fungsinya untuk menggusur, ya, menebarkan. Nah, kalau ada pekerjaan seperti itu, kita cari faktor EM-nya yang ada di ini, segmen ini, dosing ini. Ya. Nah, kemudian kalau kita bekerja menggunakan ekskavator yang pekerjaannya menggali, ekskavator yang berfungsi sebagai penggali, fungsi ekskavator kan menggali ya. Kalau dia menggali, kita ambil di sini. Ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, kemudian kalau alatnya kerjaannya loading, loading ini artinya pemuat ya, pekerjaan loader di sini ya. Loading ini pekerjaan loader, pemuat. Kita ambil datanya di sini. Ya, kita pilih nilainya di sini. Tergantung dari jenis materialnya, kondisi materialnya. Nah, kalau pengangkutan atau hauling kita ambil di sini. Nah, sekarang konsepnya, prinsipnya yang Anda pahami di sini.
ada satu alat yang bisa difungsikan untuk dua jenis pekerjaan. Misalkan itu pekerjaan misalkan alat ekskavator. Kalau secara normal ekskavator itu bekerja menggali ya, menggali dan sebagai pemuat ya. Maka di sini kalau normal ekskavator kita ambil datanya di sini nanti pada segmen excavating ini. Tapi ada kalanya ekskavator itu digunakan sebagai pemuat ya. Sebagai pemuat artinya begini. Pemuat yang dimaksud di sini atau loading dimaksud di sini adalah pekerjaan di mana material yang sudah ditumpuk, habis digali ditumpuk, habis digali ditumpuk, dikumpulkan. Nah, sekarang kerja loader atau kerjaan loading, loadernya itu adalah yang sudah digali, ditumpuk ini dipindahkan oleh loader, ya, oleh loader. Itu kerjaan harusnya di sini. Tapi kalau kita melakukan metode pekerjaan di situ di mana pekerjaan memindahkan tersebut dilakukan juga oleh ekskavator. Ekskavator bisa dipakai untuk pekerjaan mindah. Jadi dia tidak menggali ya. Jadi dia memindahkan. Jadi material yang sudah menggunung itu dipindahkan oleh ekskavator. Nah, kita pakai di situ pada saat menghitung menggunakan alat ekskavator itu kita ambil datanya yang di loading ini. Seperti itu. Jangan kita menggunakan data yang ada di excavating ini. Karena kita menggunakan ekskavator, kita tetap kita tetap menggunakan data yang di excavating ini. Enggak, ya. Kita lihat pekerjaannya. Kalau kerjaannya itu adalah memindahkan, ya, itu dilakukan oleh ekskavator. Sekalipun dilakukan oleh ekskavator, maka dia harus dipakai data yang ada di loading ini, ya, yang ada di sini. Jangan dipakai yang pekerjaan ini, karena dia pekerjaannya memang memindahkan. Sekali lagi di sini Anda perhatikan ini. Pekerjaan alat itu apa? Ya. Karena satu alat itu bisa difungsikan untuk bekerja yang berbeda. Yang satu menggali untuk alat yang sama nih, ekskavator. Ekskavator bisa dipakai untuk menggali dan bisa dipakai untuk loading, memindahkan. Ya, itu ada perhatikan. Oke, nah sekarang cara pengambilan faktornya. Anda perhatikan di sini. Pengambilan faktor tergantung dari kondisi dan jenis material. Kondisi dan jenis material seperti apa. Yang mendekati sama spek ini aja. Kondisi di lapangan, Anda lihat pendekatannya kemana di sini. Yang mana yang didekati. Anda pakai itu ya. Yang dominan seperti apa. Nah, di sini yang perlu saya beri catatan adalah pada saat seperti ini misalkan. Ini ada antara ya. Antara. Jadi untuk pekerjaan hauling itu artinya pengangkutan. Kita ambil yang 1,1 atau 1,2 atau di antaranya itu. Nah, itu kita lihat dari materialnya. Ini pengertiannya begini, semua material yang diangkut adalah material lepas. Ya udah pasti karena pengangkutan hauling pasti material yang diangkut adalah material lepas ya. Kalau material yang asli itu artinya material yang belum dikerjakan, yang masih tanahkan dan mungkin diangkut itu ya. Itu pasti. Jadi lepas. Nah, kemudian alat yang berfungsi pengangkutan bukan pengisian. Nah, sekarang Anda ambil nilai yang kita pakai itu 1,1 atau 1,2. Anda lihat kondisinya. Ya, secara visual kita lihat. Kita harus mengetahui sedikit karakteristik tanah. Sekarang ada material misalkan yang kita angkut adalah material tanah liat. Ya, itu yang pertama. Kita bandingkan dengan yang kita angkut adalah material pasir. Ya. Nah, kalau kita mengangkut material tanah sama material pasir dalam 1-2 dump truck, material mana yang bisa memberikan kapasitas yang paling banyak sampai Munjung? Ya, itu pasti material yang liat ya. Jadi dia sifatnya stabil. Begitu ditaruh di bak tanah liat misalkan dia sampai cembung, ya, dia akan kondisi tetap seperti itu. Kalau kita pakai pasir, sekalipun di awal cembung, pada saat bergetar, dia akan turun merata. Nah, di sini kita pilih, seandainya kalau kita mengerjakan tanah, yang mana tanah itu tanah lempung, tanah liat itu kita bisa pakai 1,2. Nilai yang maksimal kita bisa pakai. Nah, kemudian kalau materialnya, material yang lebih berbutir lagi, ya,
itu kita pakai aja yang lebih kecil. Nah, itu tergantung dari kemampuan kita nanti menilai ya. Nah, kita bisa ambil di sini nanti. Itu yang material. Kemudian kita lanjut ke yang manajemen. Manajemen ini kita nggak sulit ya. Kita biar kualifikasi aja. Kualifikasi ini tergantung dari, sekali lagi Anda perhatikan aja pengalamannya. Ya. Bagaimana pengalaman kontraktor yang menangani alat berat ini, yang sudah mengerjakan? Di pengalamannya dia sudah pernah mengerjakan proyek dengan nilai 1M. Proyek 1,5 M. Dengan kata lain di sini proyek yang sudah pernah dikerjakan itu adalah proyek di atas 1 M. Itu aja. Ya. Proyek di atas 1 M. Bukan proyek yang diakumulasikan enggak, ya. Jadi proyek yang terbesar yang pernah diambil itu proyek yang nilainya berapa? Itu yang dilihat, ya. Tidak jumlah total dari semua proyek yang sudah pernah dia kerjakan, tidak. Tapi jumlah satu proyek yang besar yang pernah diambil, yang paling besar nilainya berapa? Kita lihat di sini. Apakah proyek yang 1 M ke atas ataukah antara 1 M dan 5 M? Nah, ini kriteria untuk menilai manajemennya. Ya. Nah, ini faktor nilainya nanti sini. Berapa? Kita lihat. Nah, yang sedang 2,8 itu paling kecil ya. Seperti ini. Proyek dengan nilai sampai 250 juta. 100 juta ke atas. Alat berat itu nggak ada nilainya. Proyek yang dikerjakan dengan alat berat nggak ada di bawah 100 juta ya. Pasti di atas 100 juta dia. Ya. Nah, seperti itu ya. Jadi cara penilaiannya. Oke. Itu tadi untuk penilaian job factor ya. Semoga Anda sudah bisa menjadi catatan sedikit tentang job factor tadi. Kalau tidak ada catatan juga filenya sudah saya kirim, Anda pelajari itu lagi ya. Nah, sekarang kita lanjut kita percepat aja dulu ya. Masih ada waktu. Kita percepat aja dulu, kita lanjut ke komponen yang lagi satu, itu waktu siklus. Ya. Jadi waktu siklus adalah waktu yang diperlukan untuk mengerjakan satu kali kerja, itu waktu siklus. Ya. Nah, waktu siklus ini perlu kita evaluasi. Mulai dari perencanaan. Pada saat merencanakan kita evaluasi. Kita akan merencanakan nih, waktu siklus kita rencanakan dengan metode yang kerja sesuai dengan kemampuan kita setelah kita mendapatkan data-data atau masukan dari lapangan. Waktu siklus yang kita rancang untuk alat ini adalah sekian menit. Itu misalkan ya. Nah, untuk memastikan nanti apakah waktu siklus ini bisa kita lakukan sekian menit itu. Nah, pada saat pelaksanaan proyek kita melakukan evaluasi di situ. Kita hitung dengan timer. Waktu pekerjaan alat itu. Benar enggak waktunya mendekati apa yang kita rancang awal. Ya. Nah, seandainya kalau tidak benar, berarti kita harus melakukan evaluasi pada saat proses pengerjaannya nanti. Metode apa yang kita pakai supaya sesuai dengan waktu yang kita rancang awal. Nah, ini kita lakukan terutama kalau waktu yang kita rancang itu ternyata lebih kecil dibandingkan dengan waktu realisasinya. Misalkan pada saat kita perencanaan, waktunya kita dapatkan waktunya adalah 30 detik atau waktunya 1 menit gitu misalkan ya. Kemudian pada saat pelaksanaan itu waktunya menjadi 2 atau 3 menit. Nah, itu akan mempengaruhi apa di situ? Mempengaruhi waktu pelaksanaannya. Waktu pelaksanaan akan menjadi molor. Waktu pelaksanaan molor berarti biaya untuk nyewa alatnya juga semakin atau operasional alatnya semakin besar sehingga waktunya menjadi bengkak. Nah, di situ akan menyebabkan kerugian. Nah, di situ kita harus melakukan evaluasi. Ya, apakah metodenya kita rubah atau alatnya kita ganti. Kita evaluasi di situ. Nah, ini adalah salah satu tugas Anda survei lapangan nanti. Kalau memang kita bisa dan Anda boleh melakukan survei. Kalau semester sebelum-sebelumnya itu semua survei ke lapangan. Jadi kita survei ke lapangan itu melakukan evaluasi. Evaluasi ternyata
kinerja alat itu, dan kita kemudian memberikan masukan kepada kontraktor seperti apa sih kinerja alatnya dan bagaimana sih perkiraan waktu pelaksanaannya nanti. Ya, nah itu manfaat Anda nanti survei itu. Jadi Anda bisa memberikan memberikan masukan kepada kontraktornya. Oh, dengan pekerjaan yang Anda lakukan sekarang, produktivitasnya sekian, berarti kerjaannya estimasinya selesai dalam waktu sekian lama, Pak. Gitu loh. Nanti dia bisa mengevaluasi dirinya sendiri. Nah, itu Anda sangat bermanfaat di situ nanti ya. Semoga ada kesempatan untuk Anda turun ke lapangan nanti ya. Sehingga Anda bisa memberikan masukan kepada kontraktornya. Oke. Nah, sebentar. Saya akan masuk ke waktu siklus ya. Ada waktu siklus, sebentar dulu. Waktu siklus alat. Sekarang kita masuk waktu siklus. Waktu siklus ada di job faktor tadi ya. Kayaknya ada di sini. Ini waktu siklus. Oke, saya akan masuk di satu waktu siklus saja. Waktu siklus dari ekskavator. Kita coba di sini. Anda perhatikan di sini. Itu siklus ekskavator. Itu singkat sekali ya caranya. Jadi di sini saya berikan rumus yang paling singkat. Jadi untuk perencanaan itu rumusnya. Anda perhatikan. Masuk ke rumus ini dulu. Nah, langsung aja ke hal yang terakhir. Jadi kita akan mencari waktu siklus. Waktu siklus CT itu sama dengan CTA dikalikan R. CTA itu adalah waktu siklus awal. Ya, jadi waktu siklus sebenarnya kita hitung. Ada waktu untuk menggali, putar bermuatan, buang, lalu putar kembali dan siap untuk menggali. Itu sebenarnya rangkaian dari siklus ekskavator ini. Tapi secara mudah dalam metode Departemen PU di sini diberikan rumus CTA dikalikan R. R itu adalah ini. Digging depth dibagi dengan maksimal spesifikasi digging depth. Artinya, kedalaman galian yang direncanakan dibagi dengan maksimal kemampuan alat itu menggali. Maksimal alat itu menggali, kemampuannya itu bisa dilihat dalam spesifikasi alat. Tergantung dari spesifikasi alatnya, jenisnya. Dia panjang attachment boomnya berapa, kemampuan menggalinya berapa, itu ada di situ dalam spesifikasi alat manualnya. Nah, kemudian digging depth, kedalaman rencana menggali, ini ada dalam gambar rencananya. Kita rencanakan menggali untuk berapa meter. Ya. Nah, sekarang kembali ke rumus ini. CT sama dengan CTA dikalikan R. CTA itu adalah waktu siklus awal. Waktu siklus awal, Anda bisa hitung atau Anda bisa lihat di tabel ini aja. CTA tergantung dari sudut buang. Ya. Apakah sudut buangnya 90 derajat atau 180 derajat. Ini tergantung dari metode kerja kita. Metode kerja kita tergantung dari kondisi di lapangan. Nah, sudut buang 90 derajat ini, ya, itu akan terjadi apabila kita memposisikan alat itu ada di sebelah kiri atau sebelah kanan. Dump truck itu ada sebelah kiri atau sebelah kanan alat yang menggali. Ya. Jadi di depannya posisi tanah yang akan digali, kemudian material yang dibuang ada di sebelah kanan atau sebelah kiri dari alat tersebut. Jadi dia akan membentuk sudut 90 derajat. Nah, kalau dump truck-nya atau tempat pembuangannya itu di belakang alat itu sendiri, ya, di belakang alat itu sendiri, dan material yang digali itu ada di depan alat itu sendiri, maka kita akan memilih sudut buang yang 180 derajat. Sekali lagi, pemilihan ini pada saat rencana kita akan ketahui dari metode kerja yang kita lakukan. Sekali lagi, metode kerja itu bisa kita buat setelah kita melakukan survei existing ke lapangan.
survei ke lapangan seperti apa kondisi lapangan. Ya. Makanya wanti-wanti sekali lagi saya kasih tahu untuk perhitungan produktivitas alat itu wajib kita melakukan survei lapangan dulu. Apa yang kita survei ya seperti yang ada di slide yang tadi yang saya berikan pertama tadi. Ya. Nah, ini sudah buang. Kemudian kapasitas paket kita lihat. Kapasitas paket yang kita pakai itu berapa meter kubik? Apakah 0,25 meter kubik, 0,4 meter kubik, atau sampai 1,7 meter kubik? Anda lihat di situ. Ini ada dalam spesifikasi alat. Ya. Nah, setelah itu baru kita ketahui tabel waktu siklusnya. Di tabel waktu siklus ini. Misalkan alat kita pakai bucketnya 0,5. Ini ya, 0,5. Kemudian sudut buangnya 0,23. Sudut buangnya 90. Maka kita bisa mengambil data waktu siklusnya adalah 0,23 menit. Seperti itu. Jadi simpel di sini caranya. Ya, misalkan sekali lagi kalau kapasitas paket kita pakai adalah setengah meter kubik, kemudian sudut buangnya 90 derajat, maka kita bisa mengestimasi waktunya itu 0,23 menit. Seperti itu. Nah, kalau sudut buangnya 180 derajat, maka waktunya itu kita ambil sekitar 0,28 menit. Seperti itu. Ya. Nah, ini sudah mendapatkan waktu siklus awal. Nah, sekarang ada faktor kedalaman galian namanya R ini ya. Ini tadi dikalikan dengan R. R itu faktor kedalaman galian. Nah, kita lihat di sini faktor kedalaman galian. Misalkan dalam galiannya kita direncanakan 2 meter. Ya. Nah, 2 meter itu kita lihat kemampuan gali alat berapa. Misalkan kemampuan menggali alat itu sampai 3 meter. Ya. Nah, berarti tinggal 2 meter dibagi 3 meter dikali 100%. Maka Anda dapat satu angka. Ya. Nah, nilai itu Anda lihat sini, R-nya itu persentase tadi. Persentase tadi itu Anda dapatkan, misalkan Anda dapatkan di sini nilai R itu adalah 50% ya. Nilai ini dikalikan dengan 100% nanti. Dapat misalkan 50% ya. Maka Anda ada di baris ini untuk menentukan waktu siklus akhirnya. Nah, misalnya 50% kan ada di sini dia nih. Nah, sekarang kita lihat waktu siklusnya berapa? 0,8 kah? 1 menit kah? Atau 1,3 menit kah? Atau 1,6? Kita lihat dari kondisi lapangan tadi. Mudah, sedang, agak sulit, dan sulit. Nah, mudah, sedang, agak sulit, dan sulit ini klasifikasinya ada di sini. Ini dia. Ya. Ada kondisi mudah, sedang, agak sulit, dan sulit. Itu klasifikasinya seperti itu. Ini filenya kan sudah ada tadi saya berikan ya. Ya, sudah ada ya. Nah, jadi Anda pelajari, jadi Anda pelajari itu aja ya. Nah, jadi seperti itu caranya untuk menentukan ya. Masih utuh ya temennya ya? Oh, masih. Oke, kita kembali ke rumusin tadi. Ya. Tadi sudah didapatkan ya. C faktor sudah. Waktu siklus CT sudah. CT sama dengan apa tadi itu? CTA. CTA dikalikan R. Ya. Tapi ingat di sini ya. Ini satuannya menit nanti ya. Menit. Total itu nggak ada satuan ya. Jadi ini rumusnya. Cuman segini aja rumusnya ya. Semua alat berat seperti ini hitungannya. Ya. Kecuali nanti alat berat tower crane. Itu beda. Itu terakhir aja tower crane ya. Sekarang alat berat mengerjakan tanah dulu. Ya. Nah, ini sekarang Anda pahami segini. CT tadi saya berikan contoh satu aja. Waktu siklus untuk eskavator. Waktu siklus dump truck Anda baca di situ ya. Karena waktu siklus dump truck rumusannya ada, cuman itu hanya bisa berlaku untuk jika dump truck tersebut bekerja di area itu aja, area proyek itu aja. Itu rumus itu bisa dipakai nanti. Untuk waktu siklus ini, untuk waktu siklus. Jadi waktu siklus dump truck ini sangat spesifik ya. Jadi untuk perencanaan Anda bisa lakukan atau bisa menggunakan rumus yang ada dalam file yang saya berikan tadi.
itu ada rumus waktu siklus dump truck. Waktu siklus itu sekali lagi hanya bisa digunakan apabila dump truck itu bekerja di proyek itu aja. Tapi kalau dump truck itu bekerja membawa materialnya keluar dari proyek, itu otomatis waktu siklusnya tidak bisa dipakai waktu siklus sesuai dengan yang ada rumusan di sana. Karena apa? Karena dump truck jalurnya sudah terpengaruh sama lalu lintas yang ada di luar proyek. Ya, jadi Anda harus lakukan ini dengan khusus untuk dump truck itu melakukan survei. Anda jalan, ya, Anda turun ke lapangan, bawa sepeda motor aja, Anda jalan. Pada saat pagi Anda jalan beberapa kali, kemudian saat siangnya Anda jalan beberapa kali, dan sore juga Anda jalan beberapa kali. Jalan yang mana Anda lakukan? Jalan dari proyek menuju tempat pembuangan tersebut. Nanti di situ Anda akan dapatkan rata-rata per jamnya. Anda rata-ratakan waktunya. Berapa menit aksesnya pada saat pagi hari, berapa menit pada saat siang hari, berapa menit pada saat sore hari. Nanti itu Anda cari rata-ratanya seperti itu. Ya, kalau dump truck itu membawa material keluar dari proyek. Tapi kalau dump truck itu bekerja dalam satu area proyek itu aja, bisa pakai rumus yang ada di file yang saya berikan itu. Ya. Rumusnya untuk lebih jelasnya Anda lihat di sini. Faktor tadi di sini. Di sini ada loader. Loadernya ada, nah ini ada kondisi waktu buang dar. Nah ini dia. Dump truck itu, oh dari sini, sorry. Nggak lengkap ini ya. Nanti lihat di filenya ya. Di filenya ada yang lengkap ya. Ini nggak lengkap untuk yang dump truck. Ya. Coba Anda lihat di filenya itu ya. Jadi rumusnya ada kecepatan angkut, kecepatan kembali. Kecepatan itu dipengaruhi oleh kondisi lapangan, kondisi di lalu lintas di luar nanti kalau dia keluar itu. Ya. Oke, jadi itu waktu siklusnya. Nah sekarang kita akan melatih satu latihan soal. Ya. Seperti biasa, di sini yang aktif itu Anda. Materi sudah saya berikan. Sekarang saya mengevaluasi apa yang saya sampaikan. Apakah apa yang saya sampaikan Anda sudah jelas? Saya berikan Anda satu latihan. Latihannya sebentar saya kirim aja ya filenya ya. Sekarang Anda bisa lihat latihannya di sini. Oke. Nah, satu latihan soal. Misalkan seperti ini. Sudah dilihat? Sorry. Saya belum share ya. Share screen. Oke, sudah dilihat ya. Share screen latihan sudah dilihat. Sudah Pak, sudah kelihatan Pak. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Nah, perhatikan. Jadi di sini ada soal sebagai latihan. Pada suatu proyek pembuatan areal pertokoan, itu seluas 500 kali 250 meter, terdapat pekerjaan galian dan timbunan. Pada pekerjaan galian dioperasikan satu unit backhoe, dan pekerjaan pengangkutan atau pembuangan dilakukan oleh beberapa unit dump truck. Nah, untuk membuat basement yang memadai diperlukan pengerukan sedalam 4 meter dari muka tanah asli yang seluas ini. Ya, ini ada pertukuan. Jadi seluas basementnya segini aja. Ya, jadi yang hitung nanti seluas basementnya. Jadi 200 kali 250 meter ini. Nah, kemudian datanya seperti ini. Dapatkan setelah survei ke lapangan. Jarak pembuangan hasil galian sejauh 5 km dari galian. Material itu tanah liat, faktor swellnya 25%. Cuaca dikategorikan terang panas. Operator dump truck dan backhoe telah mempunyai pengalaman kerja selama 5 jam. Kondisi medan tanah liat ini. Medan relatif datar. Manajemen dapat dikategorikan baik. Ini sebenarnya datanya sudah jadi saya berikan ya. Kalau di lapangan sebenarnya nanti Anda ini survei, Anda lihat langsung, Anda nilai langsung lapangan. Nah, sekarang data untuk alat, umur ekonomis alat ini 10.000 jam atau ini setara dengan 5 tahun ya. 2.000 jam. Alat telah beroperasi selama 3.000 jam. Kapasitas alat setengah meter kubik dan waktu siklus alat
90 detik. Ya, jadi ini udah diberikan langsung waktu siklusnya. Jadi Anda tidak perlu menghitung waktu siklus lagi. Ya, maksud saya di sini Anda coba menjalankan dulu rumus Q-nya aja yang normal. Nah, dump truck seperti ini. Umur alat, jam operasi, kapasitas bak, dan waktu siklusnya. Seperti ini. Waktu siklus sekali lagi sudah diberikan di sini. Jadi Anda hitung. Dengan rumus yang tadi berarti yang belum Anda ketahui adalah ini tadi ya, jam faktor masing-masing alat Anda hitung. Ya. Kemudian produksi alat berapa? Lama waktu pekerjaannya berapa lama? Dengan volume sekian. Untuk menghitung lama waktu pekerjaan, sekalipun di sini ada hitung dengan dump truck, Anda di sini belum diminta berapa jumlah dump truck ya? Ada enggak di sini dihitung? Enggak ada, ya. Nggak ada, Pak. Ini Anda tambahkan lagi ya. Berapa lama waktu pengerjaan dan bagaimana kombinasi alatnya. Artinya jumlah dump trucknya berapa untuk melayani backhoe. Itu secara logika, coba Anda hitung nanti. Ya, oke. Ini latihan Anda kerjakan nanti. Ya, Anda dapatnya hari Rabu dan Kamis ya? Iya, Pak, hari Rabu dan Ya, Kamis. Pak. Kemarin harusnya. Iya, Pak, kemarin. Oke. Jadi ini bisa Anda setorkan sehari sebelum mulai kuliah ya. Baik, Pak. Baik, terima kasih. Jadi saya minta sehari sebelum mulai kuliah. Jadi hari Rabu. Hari Rabu berarti hari Selasa. Hari Selasa harus Anda Iya, setor. Pak. Kalau bisa sebelum hari Iya, Selasa Pak. dikerjakan boleh. Ya. Sekali lagi ditambah yang soalnya ini ya, ditambah lama waktu pekerjaan dan jumlah alatnya. Iya, Pak. Jumlah dump truck. Oke, itu aja. Nah, itu soalnya Anda kerjakan, Anda kumpul hari Selasa. Terakhir hari Selasa. Kalau Anda bisa kerjakan hari ini, mau kumpul nanti malam boleh. Anda kumpul lewat email aja. Iya, Pak. Baik, Pak. Anda hitung, Anda kerjakan, tulis tangan aja. Ya, orang-orang aja tulis tangan. Baik. Sudah jelas ya. Jadi untuk hari ini Anda sudah menerima materi produktivitas alat. Bagaimana caranya menghitung produktivitas alat. Ya. Nah, untuk kemudian kita akan lebih masuk lagi kepada kombinasi alat. Ya, setelah itu baru kita akan menghitung biaya alatnya. Terakhir nanti, biaya alat berapa. Nah, kita nanti cari kombinasi yang seperti apa yang menghasilkan biaya yang paling efisien, ekonomis ya. Jadi seperti itu. Itu tujuan kita nanti belajar di sini ya. Jadi yang pertama sekali lagi belajar analisis manajemen alat berarti Anda harus nanti bisa melakukan pemilihan terhadap alat yang digunakan. Alat yang tepat, yang paling ekonomis ya. Yang kedua Anda bisa menentukan bagaimana metode pekerjaan di lapangan. Ya, bekerja otomatis akan ada nanti masalah pengendaliannya ya. Jadi manajemen itu kan mulai yang namanya manajemen selalu kita mengacu kepada prinsip manajemen. Jadi manajemen itu mulai kita merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengendalikan. Ya, bagaimana cara mengendalikan supaya hasilnya bisa tetap. Ya, kalau sudah bisa dikembalikan atau evaluasinya sudah bagus, tinggal Anda kembangkan aja supaya bisa menghasilkan profit atau benefit yang paling besar nanti. Kalau dalam perhitungan investasi nanti Anda akan bagaimana caranya menentukan metode kerja supaya mendapatkan benefit yang paling besar seperti itu.